Bab 249-252. Mobil melaju kencang sepanjang jalan. Li Fugui dan Xiao Rongrong berbicara dengan munafik, sementara Zhou Xiaoyu duduk tegak seperti menantu kecil, dan tidak mengambil inisiatif untuk berbicara di sepanjang jalan. 2 jam kemudian, kedua kendaraan itu datang ke desa Xiaoxi. Meskipun penduduk desa sering melihat berbagai mobil dan truk perusahaan Li Fugui datang dan pergi, itu adalah pertama kalinya mereka melihat sebuah van, jadi mereka pergi ke desa tersebut. Itu segera menarik perhatian banyak penduduk desa. Li Fugui tidak meminta Xiao Rongrong untuk berhenti, tetapi melaju sampai ke kaki gunung di utara, yang membuat mereka berhenti. Beberapa penduduk desa yang mengikuti melihat Li Fugui keluar dari mobil, dan segera melangkah maju untuk menyenangkannya dan berkata, "Fugui, kamu juga membeli 2 mobil ini, tidak apa-apa, mereka benar-benar berkembang." Aku mendengar si bodoh dan Dazuang berkata, "Anda menghabiskan jutaan dolar hanya untuk membeli mobil, bukan?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Itu semua adalah mobil perusahaan, bukan milikku." "Ya," kata penduduk desa dengan ekspresi yang saya mengerti. "Fugui, jangan membodohi saya, mobil perusahaan adalah mobil Anda, bukan? Anda berkembang dengan baik, sehingga Anda dapat lebih banyak membantu kami penduduk desa." Li Fugui tahu bahwa pihak lain dimaksudkan untuk membiarkan dia mendukung dan mendukung pihak lain, tetapi dia tidak tega memikirkannya sekarang. Jadi setelah beberapa kalimat asal-asalan, di bawah pengawasan banyak orang, Li Fugui langsung mengambil Xiao Rongrong dan Zhou Xiaoyu, dan orang-orang yang mereka bawa menuju ke atas bukit. Xiao Rongrong secara alami melihat adegan sebelumnya di matanya. Dia berkata dengan serius, "Saya tidak berharap Anda memiliki reputasi yang baik di desa." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Rongrong, saya terlihat seperti itu. Apakah Anda kaya dan orang yang tidak berperasaan? Lagi pula, aku tidak kaya. Kamu, jangan salah paham." Xiao Rongrong tiba-tiba membuang senyumnya dan bertanya, "Apakah orang-orang di desa sering mendaki gunung?" Li Fugui bertanya, "Pada dasarnya tidak memasuki gunung di sini. Ada apa?" Mata Xiao Rongrong menyipit. Dia menunjuk ke tanah dengan jari seperti giok, dan berkata, "Ada jejak kaki, tidak hanya dari 1 orang, tetapi juga sangat baru, yang berarti bahwa seseorang bergegas ke gunung sebelum kita." Li Fugui tahu di dalam hatinya pasti keluarga Gao telah memasuki gunung. Tetapi dia berkata, "Mungkin beberapa penduduk desa telah memasuki gunung. Jangan khawatir, hanya saya yang tahu di mana tempat itu, dan yang lainnya tidak takut. Bahkan jika mereka memasuki gunung, saya akan tahu." Xiao Rongrong mengerutkan kening dan berkata, "Saya khawatir orang yang memasuki gunung sama sekali bukan penduduk desa. Kita harus bergegas untuk menghindari malam dan mimpi yang panjang." "Kenapa kamu terburu-buru?" "Aku pasti tidak akan bisa datang hari ini, dan aku akan tiba paling cepat besok sore." Li Fugui mengeluh beberapa kata, tetapi sisanya mengabaikannya, setelah semua orang ini dibawa oleh Xiao Rongrong. Xiao Rongrong tahu bahwa dia tidak bisa menyinggung Li Fugui pada saat seperti itu. Dia tiba-tiba mendekati Li Fugui, matanya yang indah penuh air, dan dia berkata dengan suara rendah, "Fugui, jika kamu bekerja sama, besok malam, aku berjanji untuk memberikan apa yang kamu inginkan." "Benarkah?" Mata Li Fugui berbinar, dan dia menatap bibir merah Xiao Rongrong dengan terengah-engah, merasakan dorongan kuat untuk menekan kepalanya ke bawah. Xiao Rongrong mengangguk dan berkata, "Aku tidak akan membohongimu tentang hal semacam ini." Li Fugui mencibir di dalam hatinya. Tentu saja dia tidak percaya sama sekali, dan tahu bahwa apa yang dikatakan Xiao Rongrong tidak lebih dari sebuah cambuk dan wortel. Ada ekspresi detak jantung di wajahnya, dan bahkan kecepatan memimpin jalan di depan meningkat cukup banyak. Ada pandangan puas di mata Xiao Rongrong. Dia telah menemukan bahwa Li Fugui sangat bernafsu. Ini adalah kelemahan Li Fugui. Selama dia memahami poin ini, dia dapat mengendalikan pria ini. Tentu saja, justru karena inilah Xiao Rongrong semakin membenci Li Fugui.
Jika dia adalah Li Fugui, dia tidak akan pernah tertipu oleh kebohongan sekecil itu. Hanya Zhou Xiaoyue yang diam selama ini yang merasa ada yang tidak beres. Dia tahu banyak tentang Li Fugui, dan menurut kesannya, Li Fugui jelas bukan orang yang bodoh. Tetapi pada saat ini, Zhou Xiaoyu tidak dapat mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Lagi pula, Li Fugui masih berada di pinggir lapangan. Selain keduanya, ada 8 pria kuat yang mengikuti di belakang. Masing-masing membawa tas di punggungnya. Ekspresi mereka kusam. Mereka jarang berbicara atau melihat-lihat, tetapi selama itu adalah perintah Xiao Rongrong, mereka akan melakukannya dengan ketat. Ikuti itu, Anda tahu mereka terlatih secara profesional. Hingga malam hari, Li Fugui akhirnya membawa rombongan ke tempat berkemah. Tidak jauh di depan adalah gunung tempat ditemukannya tambang emas. Kecepatan yang begitu cepat di luar dugaan Li Fugui. Hanya saja Xiao Rongrong dan kelompoknya tidak langsung mendirikan kemah, melainkan berhadapan dengan kelompok lain yang datang lebih awal. 8 orang kuat mengepung Li Fugui, Zhou Xiaoyu, dan Xiao Rongrong. Mereka memiliki pukulan mikro ekstra di tangan mereka, dan senjata diarahkan ke puluhan pengawal berpakaian hitam di depan mereka. Pengawal berpakaian hitam ini juga memiliki senjata di tangan mereka, dan mereka juga membidik Li Fugui dan rombongannya. Tidak ada pihak yang berbicara. Di malam yang gelap, api unggun tidak pasti, dan suasana menjadi dingin. Setelah beberapa saat, seorang pria parubaya keluar dari kamp. U200 beda, dia berkata sambil berjalan. Tuan Xiao, kebetulan sekali. Saya tidak pernah menyangka akan bertemu dengan Anda di gunung yang begitu terpencil. Xiao Rongrong mencibir, dan menatap. Di melihat pihak lain, dia berkata, Gao Zimin, jangan berpura-pura jahat, kamu juga di sini untuk Ganoderma lucidum yang berusia 1000 tahun. Pria parubaya yang keluar dari kamp adalah Gao Zimin. Pada saat ini, Gao Zimin menatap wajah Li Fugui, lalu melanjutkan, jadi apa, surga dan bumi adalah harta, dan mereka yang berbudi luhur tinggal di sini. Kamu harus tahu apa arti ramuan milenium, dan ramuan ini ada di Kabupaten Qinglong saya, jadi itu seharusnya milik keluarga Gao saya. Xiao Rongrong menyipitkan matanya, alisnya sempit dan panjang, dan dia berkata dengan nada dingin, lelucon, Qinglong hal-hal di kabupaten milik keluarga Gao Anda. Apakah Anda benar-benar berpikir keluarga Gao Anda adalah kaisar lokal dari Kabupaten Qinglong? Gao Zimin mendengus dingin dan berkata, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Jalang, jika kamu masuk akal, keluar sekarang. Jika tidak, aku akan mengirimmu untuk menemui Tuan Yan sekarang. Meskipun Xiao Rongrong memiliki keterampilan pesona, kapan dia dihina seperti ini, seringai melintas di matanya, tetapi senyum aneh muncul di wajahnya. Saat berikutnya, Xiao Rongrong berkata dengan nada dingin, tembak aku. Bang-bang, hampir seketika, 8 pria kuat itu langsung menembak. Wajah Gao Zimin berubah drastis, dan dia memarahi, pelacur bau, kamu berani menggunakan keterampilan pesona? Tidak bagus, semuanya kembali, sebelum menyelesaikan kalimat. Gao Zimin berguling ke tanah di sebelahnya, dengan sangat cepat mundur ke dalam kegelapan. Dan pengawal biasa itu tidak bisa bereaksi tepat waktu, mereka dibersihkan dalam sekejap, dan mereka semua langsung jatuh ke tanah. Kulit kepala Li Fugui mati rasa, meskipun ini bukan pertama kalinya dia melihat orang mati. Adegan pembunuhan orang dengan perselisihan sekecil apapun berdampak besar padanya. Orang-orang yang berhubungan dengannya sebelumnya semuanya adalah orang biasa. Bahkan jika orang biasa sangat kejam, mereka tidak akan dapat menyebabkan kekuatan penghancur seperti itu. Dan kebanyakan orang secara alami takut melanggar hukum. Jadi Li Fugui pernah berpikir seperti itu. Hal-hal dipentaskan di TV itu tidak ada sama sekali. Tetapi hal-hal yang terlibat dalam Millennium Ganoderma Lucidum membuat Li Fugui menemukan bahwa hal-hal itu sebenarnya benar. Seperti sekarang, dalam satu pertemuan, lebih dari selusin orang meninggal, yang sama sekali tidak mungkin terjadi di dunia orang biasa.
Xiao Rongrong melihat sekeliling dengan tajam, dan berkata, "Hati-hati, semuanya, jika kamu tidak melarikan diri, kamu pasti bersembunyi di dekat sini." 8 pria kuat itu berpisah menjadi 4 orang, berjalan di depan dan mulai menjelajahi jalan. Li Fugui dan Xiao Rongrong dan Zhou Xiaoyu, di bawah perlindungan 4 pengawal yang tersisa, berjalan perlahan menuju kemah yang telah didirikan. Setelah mereka menghabiskan beberapa menit mencari di kam kecil, mereka menemukan bahwa semua orang yang hidup di dalamnya telah menghilang. Xiao Rongrong menyipitkan matanya dan berpikir sejenak, lalu memerintahkan keluarga Gao tidak akan pernah melepaskannya. "Kamu harus memperhatikan keselamatan malam ini, dan kamu tidak boleh mengikuti jalan keluarga Gao." Ke-8 pria kuat semuanya mengangguk. Dengan hormat menerima pesanan, Li Fugui sudah mengeluarkan biskuit terkompresi dari ransel, dan minum air mineral sambil memakannya. Xiao Rongrong berjalan ke arahnya, menatap matanya, dan tiba-tiba bertanya, "Sekarang kita berada di pegunungan, di mana Ganoderma lucidum berusia 1000 tahun disembunyikan. Kamu harus memberitahuku sekarang, kan?" Li Fugui mengunyah biskuit. Berkata samar-samar, "Rongrong, apa yang membuatmu terburu-buru? Ayo bersenang-senang dulu. Kamu bisa mendapatkan Millennium Ganoderma lucidum besok." Setelah mengatakan itu, Li Fugui mengulurkan tangannya dan hendak memeluk pinggang ramping Xiao Rongrong. Xiao Rongrong mengelak dari tubuhnya dan menghindarinya. Wajahnya membeku, dan dia berkata-kata demi kata, "Aku tidak bercanda denganmu. Ganoderma lucidum yang berusia 1000 tahun, aku pasti akan mendapatkannya. Kamu harus memberitahuku sekarang, atau aku akan membunuhmu." Begitu kata-kata itu jatuh, 8 orang kuat itu menunjuk ke arah Li Fugui dengan pukulan mikro di tangan mereka, dan ekspresi mereka sangat acuh tak acuh. Selama Xiao Rongrong memberi perintah atau instruksi, mereka akan memukul Li Fugui menjadi saringan tanpa ragu-ragu. Jantung Li Fugui berdetak kencang, dan dahinya berkeringat. Meskipun dia memiliki beberapa kemampuan, dia hanya bisa mengakui kepengecutan dalam menghadapi situasi ini. Jadi dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Rongrong, konon pasangan bisa menikah setiap hari selama 100 hari. Toh kita telah menikah selama 2 malam. Apakah kamu memperlakukan suamimu seperti ini?" Xiao Rongrong berkata dengan dingin, "Jangan menertawakanku, aku akan menghitung sampai 3. Jika kamu tidak katakan padaku, maka kamu akan mati." "Ma Jerman, pelacur bau," Li Fugui sangat marah. "Saya lebih sadar bahwa analisis Gao Yunru sama sekali tidak akurat. Bukannya Gao Yunru pintar tapi disalahpahami oleh kepintarannya. Tapi Xiao Rongrong adalah wanita yang sangat mudi dan memiliki kepribadian yang mudah berubah. Tidak ada yang bisa menebak pikirannya." Menghadapi ancaman, otak Li Fugui berubah tajam, dan akhirnya ketika Xiao Rongrong menghitung sampai 1, dia dengan cepat berkata, "Aku berkata, tidak bisakah aku mengatakannya, itu di gunung seberang, dan sebenarnya ada gua di gunung itu, Millennium Ganoderma lucidum dibor darinya." "Apakah kamu serius?" Xiao Rongrong menjadi bersemangat, dengan ekspresi sangat gembira, dan matanya yang indah memandang ke gunung tinggi di seberang. Saat itu malam, dan gunung tinggi itu berdiri di sana seperti binatang raksasa, memberi orang perasaan yang berbeda. Li Fugui mendalam napas, dia tersenyum pahit dan berkata, "Rongrong, aku masih ingin hidup, beraninya aku membohongimu." Xiao Rongrong mengubah ketidakpeduliannya barusan, dan berkata dengan senyum genit, "Kamu hantu sialan, kamu harus dipaksa untuk mengatakannya, tetapi kenyataannya, mereka baru saja bercanda denganmu." "Apakah kamu bercanda? Apakah ada orang yang bercanda dengan orang lain seperti ini?" Li Fugui mengutuk dalam hatinya, tetapi dia harus meminta maaf di wajahnya, dan terus memakan biskuitnya. Siapa yang tahu bahwa dia hanya makan setengahnya? Dan Xiao Rongrong berkata, "Oke, bukan, setelah makan, ayo pergi ke gunung seberang sekarang." "Apa? Pergi sekarang?" Li Fugui terkejut, dan berkata, "Sekarang sudah malam, dan tidak mudah berjalan di pegunungan. Selain itu, saya kelelahan hari ini.
dan saya masih ingin tidur." Xiao Rongrong berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi, "Jika saya tidak bertemu seseorang dari keluarga Gao secepat ini, tentu saja saya tidak akan terburu-buru. Tetapi sekarang seseorang dari keluarga Gao telah muncul. Kita harus melakukannya selangkah lebih maju. Hal-hal spiritual seperti obat hanya kembali pada malam hari. Jadi ini waktu yang tepat bagi kita untuk pergi sekarang." Setelah selesai berbicara, Xiao Rongrong mengubah topik pembicaraan dan nadanya melembut lagi. Dia berkata, "Setelah masalah selesai, Fu Gui, jangan khawatir. Aku akan melakukan apa yang aku janjikan padamu." "Baiklah kalau begitu." Li Fugui tidak punya pilihan selain membuang biskuit terkompresi di tangannya. Lalu berdiri, mengikuti Xiao Rongrong dan Zhou Xiaoyu, dikelilingi oleh 8 pria kuat, dan berangkat lagi di jalan meskipun musim panas dan malam bukan. Dianggap gelap, untuk mencegah ketika terjadi kecelakaan, Xiao Rongrong memerintahkan semua orang untuk tidak bergerak terlalu cepat, agar Li Fugui dan yang lainnya tidak berjalan cepat. Sekitar setengah jam setelah mereka pergi, Gao Zimin keluar dari kegelapan dengan wajah muram. Di belakangnya masih ada belasan bodyguard berbaju zirah lengkap yang berdiri dengan mengesankan. Ikuti mereka, mata Gao Zimin dipenuhi amarah. Dia baru saja membunuh puluhan bawahannya. Jika orang-orang ini tidak dapat kembali, itu berarti keluarga Gao mereka akan membayar pensiun, dan jumlahnya harus tidak kurang. Jika tidak, semua orang akan kedinginan. Siapa yang mau bekerja keras untuk keluarga Gao mereka? Belum lagi wanita bau Xiao Rongrong sama sekali tidak menganggap serius keluarga Gao dan Gao Ziminnya, dan dia benar-benar tidak bisa menelan wanita jalang itu kecuali dia berurusan dengan wanita jalang bau itu. "HMPH, Ganoderma lucidum millennium milikku. Jangan ada yang mencoba merebutnya dariku." Suara berat Gao Zimin terdengar, senyum menyimpang muncul di wajahnya, dan dia memimpin lusinan pengawal itu untuk mengejarnya. 3 jam kemudian, sudah larut malam, Li Fugui melirik ponselnya dan menemukan bahwa sudah jam 2 pagi. Bulan purnama menggantung tinggi di langit, dan sinar bulan masih terang dan jernih. Li Fugui, Xiao Rongrong dan Zhou Xiaoyu akhirnya tiba di kaki gunung tempat tujuan mereka. Xiao Rongrong melihat ke jalan di atas gunung, dan berkata dengan penuh semangat, "Fugui, apakah Ganoderma lucidum yang berusia 1000 tahun benar-benar ada di sana?" Li Fugui bertanya balik, "Jika aku berani berbohong padamu, bukankah aku ingin hidup? Saatnya seperti ini, jika kamu masih tidak percaya padaku, maka jangan pergi ke sana." Xiao Rongrong terkekeh, mengedipkan mata pada Li Fugui, dan kemudian berkata, "Fugui, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana bisa orang tidak mempercayaimu? Mereka hanya tidak percaya. Hal yang mereka impikan sudah dekat, naik gunung." Li Fugui tahu bahwa Xiao Rongrong masih mengujinya, tetapi dia punya rencananya sendiri, jadi dia membiarkan Xiao Rongrong menunggu seseorang naik gunung. Kecurigaan di mata Xiao Rongrong banyak menghilang, dan dia juga merasa bahwa dia curiga meskipun Li Fugui sangat baik, dia memiliki kekurangan yang jelas, dan dia lahir di tempat seperti desa Xiaoxi, jadi berapa banyak kelicikan dan pengalaman yang bisa dia dapatkan, memiliki. Jadi rombongan melanjutkan mendaki gunung. Zhou Xiaoyu tiba-tiba berkata, "Tuan Xiao, Dr. Li, udara di sini sangat bagus. Saya sudah lama tidak mencium udara segar seperti itu." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Jika Anda dapat menahan kesulitan di pedesaan, ini semacam udara segar, kamu bisa menciumnya setiap hari." Xiao Rongrong berjalan di tengah, mengamati sekeliling dengan mata yang indah, tidak memperhatikan percakapan antara Li Fugui dan Zhou Xiaoyu. Jalan mendaki gunung tidak lama, dan butuh waktu sekitar setengah jam bagi sekelompok orang untuk mencapai puncak gunung. Xiao Rongrong bertanya dengan tidak sabar, "Fugui, kami telah mencapai tempat yang kamu sebutkan sekarang. Jadi di mana tempat yang kamu sebutkan?" Li Fugui berkata perlahan dan tidak tergesa-gesa, "Rongrong, kenapa kamu melakukan ini? Cepat, aku yakin aku tidak akan berbohong kepada Anda.
gua yang saya bicarakan ada di depan. Tunggu sebentar. Xiao Rongrong secara alami tidak akan mempercayai Li Fugui, dan melihat pria kuat terdekat, pria kuat itu berjalan menuju tempat yang ditunjuk Li Fugui. Segera, lelaki kuat itu berteriak, "Tuan Xiao, ada gua di sini." Li Fugui berkata dengan cepat, "Rongrong, ada apa? Aku tidak salah, aku bilang aku tidak berbohong padamu. Jadi aku pasti tidak berbohong padamu." Xiao Rongrong sangat gembira dan tidak bisa menahan diri. Lagi, pergi ke mulut lubang, Zhou Xiaoyu sangat penasaran dan berjalan mendekat. Li Fugui juga berjalan di bawah pengawasan beberapa orang kuat. Lubang di gua itu tidak terlalu besar, tetapi tidak terlalu kecil, cukup untuk menampung orang dewasa. Tetapi Xiao Rongrong tidak terburu-buru. Pertama, seseorang mengukur kedalamannya dengan tali, dan ternyata hanya sekitar 5 atau 6 meter, lalu lepaskan hati. "Tuan Xiao, saya punya perasaan aneh. Saya merasa jauh lebih nyaman setelah menghirup udara yang mengambang di sini," kata Zhou Xiaoyu dengan kejutan yang menyenangkan. Mata indah Xiao Rongrong bergerak, dia terisak, menarik napas dalam-dalam, lalu menutup matanya yang indah. Tapi segera, Xiao Rongrong membuka matanya dengan wajah memerah, dan berkata dengan penuh semangat, "Ini energi spiritual. Aku menciumnya. Ini energi spiritual. Pasti ada Ganoderma lucidum berusia 1000 tahun di bawahnya." Li Fugui menggaruk kepalanya, dan kilatan keterkejutan melintas di hatinya. Secara alami, Ganoderma lucidum millennium tidak mungkin ada di sini, tetapi di rumahnya. Tetapi mengapa Xiao Rongrong mengatakan itu? Dan aura? Apakah aura itu? Mungkinkah itu sesuatu yang unik pada eliksir milenium? Hahaha, bagus sekali, sangat sulit ditemukan dimanapun. Tidak perlu banyak usaha untuk sampai ke sini. Letakkan senjatamu, jongkok, dan letakkan tanganmu di atas kepalamu. Ganoderma lucidum yang berumur 1000 tahun hanya bisa milik keluarga Gao kita. Tepat ketika Xiao Rongrong sangat bersemangat sehingga dia bahkan memiliki ide untuk turun untuk mencari milenium Ganoderma lucidum secara langsung, tawa liar terdengar seperti guntur dari belakang, diikuti dengan suara cuk-cuk. Wajah Xiao Rongrong sedikit berubah, dan ketika dia menoleh, dia melihat ada lusinan orang di puncak gunung, dan lusinan orang ini semuanya bersenjata lengkap. Nyatanya, Li Fugui sudah menyadari bahwa Gao Zimin dan yang lainnya mengikuti di belakang. Saat suara Gao Zimin terdengar, dia langsung menarik Xiao Rongrong untuk bersembunyi di balik batu besar. Wajah Zhou Xiaoyu menjadi pucat karena ketakutan. Dia memegang lengan Li Fugui erat-erat, dan bersembunyi di balik batu itu bersama-sama. Di foto yang sama, bawahan Xiao Rongrong semuanya tewas. Xiao Rongrong mengertakkan gigi peraknya dengan erat, dengan kebencian di matanya, tetapi saat ini, dia secara alami tidak bisa keluar untuk membalaskan dendam bawahannya. "Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Di bawah kegugupan Zhou Xiaoyu. Bahkan Tuan Xiao berhenti menelepon, tetapi tanpa sadar memanggil guru. Xiao Rongrong berkata dengan marah, "Jangan khawatir. Bahkan jika saya tidak mendapatkan Ganoderma lucidum millennium, orang-orang dari keluarga Gao tidak mau mendapatkannya. Ayo turun ke gua dulu." Ke gua? Zhou Xiaoyu terkejut. Meskipun Li Fugui terkejut di permukaan, dia sedikit mengagumi Xiao Rongrong di dalam hatinya. Tidak ada alasan lain. Jika dia adalah Xiao Rongrong, dia juga akan memilih untuk turun ke gua. Saat ini, satu-satunya cara untuk menemukan keseimbangan modal dan kartu hall lawan adalah dengan turun ke hall. Tapi, apakah Anda ingin turun gua sendiri? Mata Li Fugui berkedip sejenak, dan akhirnya memutuskan untuk turun ke gua bersama-sama. Gao Zimin dan kelompoknya adalah orang-orang yang sangat kejam. Begadang di sana juga sangat berbahaya, dan tujuannya belum tercapai. Jadi dia tidak bisa menyerah pada Xiao Rongrong begitu cepat. Namun, ketika Xiao Rongrong melihat ekspresi wajah Li Fugui, dia berpikir bahwa Li Fugui ragu-ragu, dan dia segera berkata, "Li Fugui,
Bahkan jika kamu membantu keluarga Gao mendapatkan Ganoderma lucidum yang berusia 1000 tahun, dengan Gao gaya kejam keluarga, apakah menurut Anda Gao Zimin maukah Anda membiarkan saya pergi? Kemudian, Xiao Rongrong mencibir, dan berkata, saya khawatir dia akan membunuh seluruh keluarga Anda. Tetapi selama Anda membantu saya sekarang, saya berjanji, tidak hanya saya tidak akan peduli dengan hal-hal sebelumnya dengan Anda, tetapi saya juga akan memberi Anda banyak hal, manfaat yang tidak dapat Anda pikirkan. Li Fugui telah membuat keputusan di dalam hatinya, dan setelah mendengar ini, dia berpura-pura menjadi sangat tersentuh dan berkata, Rongrong, saya, Li Fugui, bukan orang yang rakus akan hidup dan takut mati. Dengan kata-kata Anda, saya akan mati. Itu sangat berharga. Jangan khawatir, saya akan turun sekarang. Xiao Rongrong langsung gembira, dan melihat tatapan Li Fugui menjadi lembut. Dia mengangguk berulang kali dan berkata, Oke, Fugui, aku melihatmu benar. Li Fugui berkata dan lakukan saja. Dia berguling dan berguling langsung ke dalam lubang. Kedua kakinya seperti bawang dimasukkan terbalik, dan jatuh mantap ke dasar lubang. Ini bukan pertama kalinya dia datang ke tempat ini, tetapi setiap kali dia datang, pada dasarnya dia akan menghadapi hidup dan mati, yang membuat Li Fugui merasa sedikit rumit. Setelah beberapa saat, angin semerbak menerpa wajahnya, dan Li Fugui berjalan ke samping, mengetahui bahwa Xiao Rongrong yang turun. Tuan, aku sangat takut. Setelah Li Fugui menarik Xiao Rongrong ke samping, suara ketakutan Zhou Xiaoyu juga terdengar. Meskipun Li Fugui tidak terlalu menyukai Zhou Xiaoyu, saat ini, dia masih mengulurkan tangannya, tangkap bayangan yang jatuh. Tanpa diduga, ketika dia meraihnya, tangannya terjepit di antara yang lembut dan berminyak, dan rasanya sangat enak. Li Fugui secara refleks memanfaatkannya. Sebelum Li Fugui bisa bereaksi, dia merasakan aroma itu bertiup di wajahnya, dan kemudian dia dipeluk erat oleh seorang wanita. Tenggorokan Li Fugui berguling, dan dia menelan seteguk air liur. Dia tahu tanpa berpikir bahwa wanita di pelukannya adalah Zhou Xiaoyu, dan tangannya tertahan di tempat yang tidak seharusnya. Xiao Rongrong ada di sini, meskipun Zhou Xiaoyu dia tahu di pagi hari bahwa orang yang menangkapnya adalah Li Fugui. Tetapi dia tidak berani terlalu lancang. Setelah memeluknya sebentar, dia berbisik, kamu? Bisakah kamu melepaskanku? Li Fugui melepaskan tangannya dan membiarkan tubuh Zhou Xiaoyu Li Fugui jatuh ke tanah, tapi kemudian Li Fugui mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Wow! Seru Zhou Xiaoyu dengan suara rendah, dan tubuhnya melembut, karena dia merasa bagian tertentu dari tubuhnya digenggam oleh tangan besar Li Fugui lagi. Dan saat ini, tuannya ada di sampingnya. Ada apa? Xiao Rongrong bertanya dengan prihatin setelah mendengar ini. Dalam kegelapan, wajah Xiao Rongrong sangat merah, tetapi dia tidak berani mengatakan bahwa tangan Li Fugui tidak jujur dan menganiaya dia, tetapi dia berpura-pura tenang dan berkata, Tuan, aku baik-baik saja. Xiao Rongrong tidak terlalu memikirkannya. Dia langsung berkata, Fugui, Gao Zimin tidak akan pernah membiarkanku pergi jika dia tidak mendapatkan Millennium Ganoderma lucidum. Dia akan segera mengirim orang ke bawah, dan bahkan mungkin asap kami dengan asap tebal. Kami harus memikirkannya, penanggulangan yang bagus. Kalian ikut aku. Li Fugui sudah membuat rencana. Saat ini dia memeluk Zhou Xiaoyu dari belakang, melewati tangannya melalui ketiak Zhou Xiaoyu, melakukan apapun yang dia inginkan, dan membandingkan Zhou Xiaoyu dengan Xiao Rongrong dengan kejam. Pada akhirnya, Li Fugui sampai pada kesimpulan bahwa meskipun sosok Zhou Xiaoyu tidak dapat dibandingkan dengan Tuan Xiao Rongrong, itu sudah sangat bagus. Yang terpenting adalah bahwa di lingkungan ini, perasaan yang menyenangkan belum lagi betapa indahnya itu, dulu. Itu luar biasa hangat di dalam liang, dan masih sedikit panas, tetapi belum mencapai titik berkeringat. Tetapi Li Fugui selalu merasa bahwa nafsunya tampaknya terkatalisasi di dalamnya, dan selalu ada dorongan yang tumbuh di dalam dirinya, jantung.
Zhou Xiaoyu adalah wanita yang tidak disukainya di luar, tetapi di sini, dia memiliki minat yang besar, yang merupakan buktinya. Dalam kegelapan, setelah Li Fugui membawa Zhou Xiaoyu dan Xiao Rongrong ke suatu sudut, sebuah ruangan batu muncul di depannya, dan ada segala macam lampu menyilaukan yang berkelap-kelip di dalamnya. Tubuh Zhou Xiaoyu melunak pada awalnya, dan kemudian menjadi kaku, seolah tersengat listrik. Dia mendorong Li Fugui menjauh dengan seluruh kekuatannya. Li Fugui menendang batu di bawah kakinya dan mengeluarkan suara aneh. Pada saat ini Xiao Rongrong telah memulihkan penglihatannya, dia segera menoleh, menatap Li Fugui dengan setengah tersenyum, dan kemudian melirik muridnya Zhou Xiaoyu. Jantung Zhou Xiaoyu berdebar kencang, dan dia menundukkan kepalanya dengan rasa bersalah. Li Fugui batuk kering dan menyentuh hidungnya, tetapi dia mencium aroma harum di ujung jarinya. Meskipun wewangian ini ringan dan elegan, namun menyegarkan, dan merupakan wewangian tubuh wanita, mata Xiao Rongrong berkedip sejenak, dan dia tiba-tiba berkata, "Fugui, kamu berbohong padaku sebelumnya, kan?" Berkata, "Tidak ada Ganoderma Millennium sama sekali di sini. Waktu saya melihatnya, itu ada di dalamnya." Li Fugui terkejut dan menjelaskan, "Mungkinkah Ganoderma lucidum yang berusia 1000 tahun telah melarikan diri?" Li Fugui bersumpah dan berkata, "Rongrong, jika aku berbohong padamu, aku akan impoten selama sisa hidupku." Xiao Rongrong tiba-tiba tersenyum sedikit dan berkata, "Oke, sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal ini. Musuh sekarang, Fugui, kemampuanmu lumayan. Maukah kamu bergabung dengan perusahaan farmasi universal kita dan bekerja untukku?" Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku terbiasa longgar dan tidak cocok untuk bekerja di perusahaan." "Apakah kamu menyukai Xiaoyu?" Xiao Rongrong tiba-tiba bertanya. Li Fugui terkejut, merasa bersalah, dan berkata, "Rongrong, apa maksudmu?" Mata indah Xiao Rongrong berkedip, dan dia berkata, "Jika kamu menyukai Xiaoyu, setelah bergabung dengan perusahaanku, aku akan memberikan Xiaoyu kepadamu. Tuan dan magang melayani bersama. Bukankah perasaan ini yang kalian inginkan?" Zhou Xiaoyu tersipu. Dia awalnya wanita yang sangat berani, tapi sekarang dia malu. Li Fugui tidak punya pilihan selain berpura-pura bodoh dan berkata, "Rongrong, berhentilah bercanda denganku. Apa identitasku, Li Fugui, dan nilai apa yang bisa kumiliki untuk membuatmu begitu berbakti?" Xiao Rongrong menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, "Li Fugui, kamu terlalu meremehkan dirimu sendiri. Nilaimu sangat besar sehingga kamu bahkan tidak bisa membayangkannya. Semua yang saya katakan dapat dipenuhi. Tetapi premisnya adalah kamu harus bergabung dengan perusahaan saya." Li Fugui berkata tanpa ragu. "Meskipun saya bernafsu, saya tidak ingin menjual diri saya untuk ini. Saya menolak, dan bukankah seharusnya kita mendiskusikan bagaimana menghadapi Gao Zimin sekarang? Mengapa Anda mengemukakan omong kosong seperti itu?" Xiao Rongrong tidak menjelaskan, dia juga tidak menyerah, tetapi melanjutkan, "Lalu jika saya bersedia menghabiskan 100 juta, apakah itu cukup untuk bagian tertentu di perusahaan Anda?" 100 juta, Li Fugui tersentak. Wanita ini memiliki nada yang begitu besar, 100 juta bisa dikatakan enteng. "Benar saja, aku masih orang miskin, jalang," tapi yang membuat Li Fugui sangat curiga adalah, apa sebenarnya yang disukai Xiao Rongrong dalam dirinya yang tiba-tiba ingin memenangkan hatinya dengan segala cara? Apakah Li Fugui tahu bahwa Xiao Rongrong sama sekali bukan wanita sederhana? Jika dia tidak hati-hati, dia akan memakannya sampai habis. "Mari kita bicarakan ini nanti." Li Fugui tidak menolak ataupun setuju. Xiao Rongrong tersenyum genit, membuka sedikit bibir merahnya, menjilat bibirnya dengan lidah yang gesit, dan berkata, "Fugui, apa yang aku katakan selalu benar. Jika kamu setuju, atau memiliki syarat lain, kamu bisa mengatakannya. Orang bisa setuju untuk kamu, itu benar."
Li Fugui mengucapkan beberapa kata asal-asalan, dan dia menjadi lebih curiga. Zhou Xiaoyu di samping tidak tahu mengapa. Tetapi ketika dia melihat bahwa Li Fugui tidak langsung setuju, dia merasakan kehilangan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Xiao Rongrong, Li Fugui, dengarkan aku. Aku akan memberimu 10 menit. Segera keluar, atau aku akan membakar kalian semua. Apakah kamu ingin mati atau hidup? Kamu harus memikirkannya sendiri. Saat ini, suara kurang ajar Gao Zimin terdengar dari atas gua. Bersambung.